Bacaan kita saat ini merupakan peringatan tentang ajaran yang sesat. Peringatan kepada saudara dan saya yang adalah orang Kristen atau pengikut Kristus. Ajaran yang sesat itu seperti apa? Bacaan kita tadi katakan, dari buah maka orang akan mengenal pohon itu. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian ini juga merupakan bagian yang harus menjadi kritikan yang cukup untuk mengingatkan setiap orang percaya bahwa orang Kristen, saudara dan saya, akan diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah jalan di jalan yang sempit. Pilihan yang kedua adalah jalan di jalan yang lebar. Dari sekian banyak kita yang ada di gedung gereja ini, bahkan yang ada di rumah sementara ikut dalam live streaming, tidak semua kita akan masuk di jalan itu. Kenapa? Karena persoalan mendasar kita adalah keinginan daging kita yang menguasai kehidupan setiap kita, sehingga kita sulit untuk mendapatkan jalan yang sempit. Artinya, menjadi orang Kristen itu gampang, tapi konsekuensi dari menjadi orang Kristen itu sangat berat dan banyak orang yang tidak sanggup. Sehingga bagian ini mau dikritik oleh penulis bagi kehidupan saudara dan saya. Kenapa mau dikritik Bapak Ibu? Kalau intro itu kita tadi katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bahkan pada hari yang terakhir, orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau nubuatan itu 90 tahun 98 setelah Yesus lahir. Tahun 98 Masehi itu batas, tidak lagi ada nubuat. Ketika kitab Wahyu diturunkan, ditulis pada tahun 98 Masehi, maka pada saat itu batas nubuatan tentang Tuhan. Artinya apa Bapak dan Ibu saudaraku? Kalau ada orang yang berkoar-koar di luar sana bahwa hari ini, besok, lusa akan begini dan begitu, itu asalnya bukan dari Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca di kitab Wahyu, akan dijelaskan lebih banyak di sana. Bahwa tahun 98 Masehi ketika Wahyu selesai ditulis, maka itulah batasan. Tidak ada lagi nubuat. Nah, pertanyaan untuk saudara dan saya, lalu kenapa ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu? Tanda ingat bahwa sudah tidak ada lagi. Jadi kalau orang bicara atas nama Tuhan lalu dia tidak melakukan apa yang Tuhan bilang, dia tidak pantas. Ya, Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, kalau saudara dan saya berkata bahwa kita adalah orang Kristen, maka bukan dengan berseru, bukan dengan bernyanyi, bukan dengan datang ke gereja, bukan dengan terlibat dalam seluruh kegiatan-kegiatan ibadah, tapi orang-orang yang berkata bahwa dia adalah orang Kristen adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, dalam bacaan kita juga diingatkan bahwa ajaran sesat itu dia bisa menyamar. Dia ada di antara kita. Ya, Bapak dan Ibu mungkin masih ingat kalau saya bilang kemarin dalam satu cerita, kalau saudara dan saya berkata bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, maka orang yang mau bergaul, orang yang mau dekat dengan Tuhan, dia kenal siapa itu Tuhan. Kalau kita sudah menikah, iya toh? Kalau sudah menikah pasti kita tahu kita punya suami, kita punya istri, punya kebiasaan seperti apa. Yang dia tidak suka seperti apa. Yang dia suka seperti apa. Maka mari kita bergaul dengan Tuhan seperti hubungan yang intim antara suami dan istri.
Tapi kalau kita tidak bergaul seperti itu, maka kita akan berada bersama-sama dengan orang banyak di jalan yang lebar itu. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kita akan bertanya, itu berarti kalau yang masuk surga nanti orang-orang yang ada di gereja, orang-orang yang setiap saat di atas mimbar memberitakan firman, setiap saat pelayanan, apakah itu orang-orang yang akan masuk surga? Belum tentu. Tidak ada jaminan bahwa yang memberitakan firman itu juga masuk surga. Sebab bagian bacaan firman Tuhan ini merupakan khotbah di bukit yang mau dikatakan bagi saudara dan saya, yang merupakan hukum yang ke-10 dari kitab Matius itu, yaitu hukum buah. Jadi orang yang berkata bahwa dia adalah pengikut Tuhan, maka hidupnya harus menghasilkan buah-buah Kristus. Apa itu buah-buah Kristus? Ada 9 tuh Bapak Ibu. Ada 9 yang merupakan buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita. Sabar, setia, pengendalian diri, apalagi kasih, damai sejahtera. Jadi kalau kehidupan kita tidak menunjukkan, tidak menghasilkan buah itu, maka sebenarnya kita ada di mana? Apakah bisa dikatakan kita adalah murid Tuhan? Tidak. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, dikatakan juga dalam introitus kita tadi bahwa ketika mengusir setan, berarti kita bilang kita bisa mengusir setan. Bapak Ibu, setan itu tidak takut dengan kita. Iya toh? Setan tidak takut kita, malah kita yang takut setan. Betul ke tidak? Coba pergi di kubur malam-malam, bisa ke tidak? Atau pergi di rumah yang kosong, lari ke tidak? Setan tidak takut kita, tapi kita yang takut setan. Sebab kita menghambakan diri hanya untuk setan. Bapak Ibu, kemarin saya baca di salah satu situs di YouTube, bulan April atau bulan Maret tahun 2023 akan dilakukan konferensi satanik di Amerika Serikat. Secara terang-terangan Bapak Ibu, perkumpulan setan, manusia-manusia yang nanti akan melakukan ajaran mereka di Amerika sana. Ini sudah mulai secara terang-terangan, Bapak Ibu bisa buka, lihat, cari di Google, bisa dapat. Nah, apa artinya? Artinya bagi kehidupan orang Kristen saudara dan saya, jangan menghambakan diri lagi untuk setan. Siapa itu setan? Keinginan-keinginan daging kita yang lalu membawa kita untuk senang sesaat, menderita seumur hidup. Bapak dan Ibu saudaraku, banyak orang bilang saya sudah mengusir setan. Setan tidak bisa diusir, sebab kita yang takut setan. Yang bisa mengusir setan itu adalah Tuhan. Jadi kalau ada pendeta, ada pelayan yang bisa mengusir setan, itu bukan dia yang mengusir setan, tapi Tuhan berkenan untuk memakai dia mengusir setan. Ingat, jangan melihat pada orangnya, tapi lihat sumbernya dari mana. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan ini dengan tegas mau mengingatkan kehidupan setiap saudara dan saya. Sebab orang yang menjelma menjadi ajaran sesat itu terlalu banyak. Macam saya begini, saya bicara di atas mimbar lain, bikin lain. Nah, itu sudah salah satu ciri. Kita pakai kalung salib, tapi praktek hidup kita tidak sesuai dengan salib itu, maka itu merupakan ciri. Kita berkata kepada orang jangan begini, jangan begitu, ingat ini dan itu, tapi lalu kalau kita melakukan hal yang tidak berkenan, itu juga merupakan salah satu ciri bahwa kita ada di dalam ajaran yang sesat. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus memulai pengajaran kepada murid-muridnya dengan mengatakan waspadalah. Bukan Bang Napi yang bilang, tapi Yesus berkata waspadalah. Yang sesungguhnya
Kata ini memberikan peringatan, tanda ingat kepada semua murid bahwa sudah ada dan akan terjadi dalam persekutuan sesuatu yang berdampak buruk, yaitu ajaran sesat. Apa ciri yang perlu kita ketahui dari pengajar-pengajar yang sesat? Yesus mengatakan bahwa dari buahnya kita mengenal mereka. Pengajar yang sesat dapat dikenali tentu dari ajarannya. Jadi kalau ada orang yang ajar dia anak terbaik, itu pengajar yang sesat. Jadi kalau ada pelayan yang ajar umat untuk tidak baik, itu pelayan yang sesat. Sebab kalau pelayan orang tua tidak mungkin ajar anak itu untuk tidak baik. Dikatakan kan, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon yang tidak baik sudah pasti akan dipotong, ditebang, lalu dicampakkan ke dalam api. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan Matius 7 mengingatkan saudara dan saya bahwa akan dikenal ajaran kita yang sesuai dengan firman Tuhan itu nampak dalam seluruh kehidupan kita, dalam komunitas, keluarga kita, bahkan dalam persekutuan bergereja kita. Sebab kalau di gereja biasanya apa Bapak? Di gereja itu katanya ada damai sejahtera. Di gereja itu katanya ada sukacita. Maka tadi di awal sebelum mulai ibadah saya katakan shalom, damai sejahtera. Bapak Ibu jawab shalom, damai sejahtera. Berarti ada damai sejahtera. Berarti semua persoalan, semua masalah kita telah tinggalkan, kita menyerahkan untuk Tuhan. Lalu pertanyaan, ketika saudara dan saya mendengar suara Tuhan lewat firman saat ini, apakah kita lakukan atau tidak? Ya? Kita punya telinga dua, satu mulut. Tapi yang kita pakai banyak, mulut dua, telinga satu. Ketong lebih banyak bicara daripada dengar. Kalau komedian yang terkenal itu Calonton bilang, kalau telinga dua itu 2 kali mendengar, 1 kali bicara. Tapi Alkitab bilang lebih baik cepat mendengar daripada cepat bicara. Sebab ketika banyak bicara, banyak salah. Jadi yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan bukan sekedar bicara-bicara, tapi yang dibutuhkan oleh anak Tuhan adalah melakukan apa yang telah didengar. Sebab tadi dikatakan Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa? Jang baku marah den pai tua den mai tua. Jang baku benci den saudara. Jang laeng marah laeng. Jang laeng iri laeng. Stop kalau mau masuk sorga. Tapi kalau tidak mau berbuat. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang mengaku sebagai orang Kristen maka hidupnya bukan luar yang kelihatan Kristen, tapi dalamnya juga harus kelihatan Kristen. Praktek setiap harinya lewat perkataan, pikiran-pikirannya adalah pikiran-pikiran Kristus, bukan pikiran manusia. Sebab ketika saudara dan saya menyerahkan hidup untuk Tuhan, maka ketika kita melakukan segala sesuatu, contoh mengusir setan, kita cukup memberitakan ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Maka pada saat itu Allah berkenan atasmu dan dia akan mengusir setan. Dengan firman Tuhan iman kita akan bertumbuh
Sebab iman itu bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Allah. Jadi kalau orang yang sulit untuk mendengar suara Tuhan, bagaimana imannya mau bertumbuh? Kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, bagaimana imannya mau bertumbuh? Bagaimana dia mau mengajarkan apa yang diceritakan oleh firman Tuhan bagi keluarganya? Apalagi bapak-bapak, termasuk saya juga bapak-bapak. Bagaimana kita memberikan contoh bagi anak-anak kita, sementara kita tidak pernah terlibat, sementara kita tidak mampu memberikan contoh dan teladan yang baik. Kita akan mempertanggungjawabkan itu. Ketika pertanggungjawaban itu diberikan oleh kita kepada Tuhan Allah, kita akan diperhadapkan dengan 2 jalan itu. Jalan yang paling banyak orang dapat itu adalah jalan yang lebar. Jalan yang sempit itu sangat sulit. Dari sekian banyak kita, belum tentu kita semua masuk. Pasti ada yang tertinggal. Maka supaya jangan tertinggal, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Jangan berseru kepada Tuhan, tapi lakukanlah apa yang Tuhan mau. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam sorotan tema waspada ajaran sesat, dan di masa-masa Epifania ini, di masa-masa minggu Epifania yang terakhir, sebab minggu depan kita akan ada dalam masa raya sengsara Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya sebagai orang yang percaya untuk memahami bahwa kepalsuan dapat dideteksi dan dinilai kalau saudara dan saya biasa dengan yang asli. Kepalsuan dapat dideteksi, dapat dinilai kalau saudara dan saya biasa dengan yang asli. Ya. Kalau kita biasa dengan emas 24 karat, maka ketika kita diperhadapkan dengan emas 22 karat, kita tahu, oh itu 22 karat. Betul? Kalau kita biasa dengan emas yang asli lalu kita pakai barang imitasi, barang KW, kita akan tahu itu KW. Tapi kalau kita abu-abu, kita tidak akan pernah tahu itu asli atau itu palsu. Iya toh? Oleh sebab itu Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, poin yang pertama yang saya mau sampaikan, kepalsuan dapat dideteksi atau dikenali ketika saudara dan saya terbiasa dan membiasakan diri dengan asli. Artinya, kalau saudara dan saya kenal siapa itu Tuhan Yesus, maka kita tahu ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita orang abu-abu, kita tidak pernah jelas, maka kita akan mudah untuk terprovokasi dengan dunia ini, dengan segala macam tawaran. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan itu akan mudah untuk terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kenapa? Firman Tuhan itu bilang tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Dia akan sangat terpengaruh dengan ajaran yang menyesatkan, ajaran dunia, keinginan daging manusia. Ketika kita ditawarkan yang ini sudah, ikut ini gampang, yang ini sudah, ikut ini lebih enak. Pergi ke gereja itu, di atas mimbar pendetanya khotbahnya keras, tegas, kasar. Kita menjadi orang yang tersinggung. Nah itu, Bapak dan Ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan akan mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Apa penyebabnya? Sebab diri kita tidak kita persembahkan bagi Tuhan secara utuh. Kita mau menerima segala sesuatu menurut pikiran kita, menurut kacamata kita, menurut pandangan kita. Tapi kalau orang yang tadi saya katakan sudah terbiasa dengan yang asli, sudah biasa dengan Tuhan, sudah mengenal jalan-jalan Tuhan, maka dia akan tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan dan ini yang bukan kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang harus dilakukan untuk menghadapi ajaran sesat adalah dengan bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mempunyai kerinduan kepada firman. Dibutuhkan tekad, dibutuhkan semangat
yang kuat, komitmen yang sungguh untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Maka jangan simpan Alkitab itu di rumah, tapi baca, renungkan Alkitab itu siang dan malam. Sebab saya kalau bicara sampai situ Bapak Ibu, saya paling suka dengar Esra 7 ayat 10 katakan, kalau sudah teliti Taurat itu, sudah baca, sudah teliti Taurat itu, Esra bilang, jangan ajar dulu, lakukan, baru yang berikut ajar. Tapi kita orang Kristen sekarang lebih banyak baca, kita tafsir, oh ya kita mengerti, lalu kita mulai ajar untuk orang. Kita tidak pernah melakukan. Maka kita sebenarnya kalau melakukan hal yang seperti itu, tadi ayat 26 dan 27 bilang kita tidak masuk kerajaan sorga. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang ketiga, ada tanggung jawab secara pribadi setiap orang untuk membangun kehidupan iman dan spiritual yang sesuai dengan firman, yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Bahwa secara pribadi kita diajak dan didorong untuk terus mengasah, mempertajam kehidupan iman dan spiritual kita. Kalau orang yang rajin membaca Alkitab, orang yang rajin mendalami kebenaran firman Tuhan, orang yang terlibat dalam persekutuan-persekutuan, maka hidupnya pasti beda dengan orang yang tidak pernah terlibat. Betul tidak Bapak Ibu? Sebab kita banyak mendengar tentang firman, iman kita bertumbuh saat kita mendengar firman Tuhan. Lalu kalau kita jarang terlibat, kita jarang membaca firman Tuhan, bagaimana iman kita mau bertumbuh? 1 minggu 1 kali baru kita dengar firman di gereja. Lalu di rumah, apa yang kita mau ajar untuk anak-anak kita? Maka sebenarnya poin yang ketiga adalah Tuhan mengingatkan, ada tanggung jawab yang dipercayakan Allah untuk terus dekat dengan Allah, untuk terus belajar mengenal Allah, supaya apa? Hidup saudara dan saya diberkati dan kita layak untuk disambut Tuhan. Marilah, masuklah, ikutlah dalam perayaan bersama denganku. Atau seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mana yang kita pilih? Kita tentu memilih, mari masuklah, ikut dengan perayaan bersama dengan. Tapi pertanyaan di akhir khotbah saya untuk kita semua, kalau jalan itu yang ditawarkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, maka tentukan pilihan. Bukan sekedar menentukan ini pilihan saya, tapi lakukan apa yang merupakan pilihan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.